Kerajaan Gotalo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar karena keduanya kerajaan tersebut terdiri dari suku Makassar. Dalam penyuatan kekuasaan tersebut, dicapai kesepakatan bahwa posisi raja dipegang oleh keturunan Raja Goa, sedangkan posisi Perdana Menteri dipegang oleh keturunan Raja Talo, Daeng Mantere Karaeng Tumpah Resika Alona, kemudian digantikan oleh putranya Iman, Riau Karaeng Lakiu. Kerajaan Goa Talo terus memperluas wilayahnya. Wilayah kerajaan Wilayah Sapoeng, Alita Mandar, dan Tatilo berhasil dikuasai oleh Goa Talo. Sebagai negara yang berada di pesisir, Goa Talo merupakan kerajaan maritim yang terlibat dalam perdagangan internasional. Pada kisaran abad ke-14 hingga ke-15, pelabuhan Goa Talo ramai oleh lalu lintas perdagangan internasional, terutama para pedagang rempah-rempah. Berbagai bangsa datang dari berbagai tempat dengan ciri khas kebudayaan masing-masing, tidak kecuali para pedagang Muslim. Goa Talo ketika itu menjadi tempat persinggahan dari pelayaran Sumatera, Jawa, dan Maluku. Beberapa catatan sejarah mendokumentasikan bahwa pada masa kekuasaan Raja ke-10, Tony Palangga telah terdapat beberapa kampung Muslim yang dihuni pendatang dari Campak, Minangkabau, Johor, dan petani raja. Tony Palangga berkuasa dari tahun 1546 hingga 1565. Pada masa Raja Tony Jalok berkuasa pada tahun 1565 sampai 1590. Perkampungan Muslim yang terletak di Palangkaraya Islam yang semula hanya dikenal sebagai agama para pedagang dari barat itu mulai mempengaruhi kehidupan sosial politik Goa Talo. Memasuki abad ke-17, 3 ulama Minangkabau datang ke Fatal Lego. 3 ulama itu adalah Habib Sulung. Habib Sulung menyebarkan agama Islam di pusat kerajaan Goa Talo, sedangkan Habib Sulung dan Hati Bungsu bertugas di tempat lain. Beliau berdakwah hampir pada semua lapisan masyarakat di kalangan rakyat, hingga para bangsawan. Perdana Menteri Kerajaan Goa Talo, Mangkalaeng Daeng Nyongring, masuk ke dalam Islam pada tahun 1605 dan mendapatkan. Kerajaan Goa Talo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar karena keduanya kerajaan tersebut terdiri dari suku Makassar. Dalam penyuatan kekuasaan tersebut, dicapai kesepakatan bahwa posisi raja dipegang oleh keturunan Raja Goa, sedangkan posisi Perdana Menteri dipegang oleh keturunan Raja Talo, Daeng Mantere Karaeng Tumpah Resika Alona, kemudian digantikan oleh putranya Iman, Riau Karaeng Lakiung. Kerajaan Goa Talo terus memperluas wilayahnya. Wilayah kerajaan Wilayah Sapoeng, Alita Mandar, dan Tatilo berhasil dikuasai oleh Goa Talo. Sebagai negara yang berada di pesisir, Goa Talo merupakan kerajaan maritim yang terlibat dalam perdagangan internasional. Pada kisaran abad ke-14 hingga ke-15, pelabuhan Goa Talo ramai oleh lalu lintas perdagangan internasional, terutama para pedagang rempah-rempah. Berbagai bangsa datang dari berbagai tempat dengan ciri khas kebudayaan masing-masing, tidak kecuali para pedagang Muslim. Goa Talo ketika itu menjadi tempat persinggahan dari pelayaran Sumatera, Jawa, dan Maluku. Beberapa catatan sejarah mendokumentasikan bahwa pada masa kekuasaan Raja ke-10, Tony Palangga telah terdapat beberapa kampung Muslim yang dihuni pendatang dari Campak, Minangkabau, Johor, dan petani raja. Tony Palangga berkuasa dari tahun 1546 hingga 1565. Pada masa Raja Tony Jalok berkuasa pada tahun 1565 sampai 1590. Perkampungan Muslim yang terletak di Palangkaraya Islam yang semula hanya dikenal sebagai agama para pedagang dari barat itu mulai mempengaruhi kehidupan sosial politik Goa Talo. Memasuki abad ke-17, 3 ulama Minangkabau datang ke Fatal Lego. 3 ulama itu adalah Habib Sulung.
Habib Sulung menyebarkan agama Islam di pusat kerajaan Gorontalo, sedangkan Habib Sulung dan Hati Bungsu bertugas di tempat lain. Beliau berdakwah hampir pada semua lapisan masyarakat di kalangan rakyat, hingga para bangsawan. Perdana Menteri Kerajaan Gorontalo, Mangkalaeng Daeng Nyongrin, masuk ke dalam Islam pada tahun 1605 dan mendapatkan